Oke, baik. Jadi di sini kami akan menganalisis mengenai kata pilpres dalam Twitter. Nah, kenapa kami mengambil kata pilpres dalam Twitter? Karena setahun lagi Indonesia ini akan menghadapi pilihan presiden di tahun 2024. Nah, oleh karena itu kita ingin mengetahui bagaimana komentar-komentar dari netizen Indonesia di Twitter, apakah banyak yang mengandung hal-hal negatif ataupun hal-hal positif berkaitan dengan pilpres kali ini. Membuat koneksi dari Reddit Miner ini menuju ke Twitter. Nah, dengan cara klik local repository, lalu kita buat create connection, lalu connection tipnya kita bikin menjadi Twitter. Nah, Twitter ini, setelah itu kita tarik, kita masukkan ke kanvas koneksinya, dan selanjutnya kita masukkan search Twitter, operator search Twitter, dan kemudian di sini parameternya kita atur query, yakni kata pilpres dengan limitnya itu 5000. Nah, selanjutnya kita hubungkan ke koneksi tadi. Nah, selanjutnya kita harus menggunakan operator select attribute. Nah, operator select attribute ini berguna untuk teks hal apa sih yang ingin kita ambil. Nah, di sini kita akan mengambil teks. Nah, sehingga parameter yang kita lakukan adalah select attribute-nya adalah teks dengan jangan lupa also apply to special attribute-nya ini harus dicentang. Nah, untuk atribut filter type-nya ini adalah one attribute. Nah, untuk selanjutnya ini adalah kita masukkan subproses yang isinya ini adalah replace. Nah, replace yang pertama ini adalah mengenai kata retweet, replace kedua ini add, dan selanjutnya ini adalah link. Ini link yang ada di belakang, ini adalah tanda pagar, terus ini adalah karakter-karakter, dan ini adalah link TCO, karena untuk data kita itu ada link yang seperti ini di dalam datanya. Dan selanjutnya kami itu melakukan trim. Nah, trim ini gunanya untuk menghilangkan spasi-spasi yang tidak dibutuhkan. Nah, selanjutnya replace ini harus diblok, nggak harus diblok sebenarnya, tapi kita blok di sini untuk membuat menjadi subproses. Nah, selanjutnya itu adalah kita menggunakan filter example. Nah, filter example ini merupakan cara untuk memfilter apa yang akan kita ambil. Nah, yang akan kita ambil adalah teks yang berisi, ada isinya. Sehingga di sini parameternya kita ubah menjadi teks yang is not missing, artinya teks yang isi, tidak missing. Selanjutnya, setelah itu kita hubungkan ke subproses. Setelah itu kita masukkan operator remove duplicate. Nah, operator remove duplicate ini bertujuan untuk menghapus teks yang ganda atau banyak yang sama. Nah, atributnya itu adalah teks, dan atribut filter type-nya itu adalah single. Nah, setelah itu untuk membuat file CSV-nya dari data tersebut, data-data yang sudah kita cleansing tadi itu, kita menggunakan file CSV. Nah, file CSV ini kita bisa cari di operator, lalu kita tarik ke kanvas, dan kita hubungkan dengan remove duplicate. Dan jangan lupa juga kita harus menentukan tempat di mana kita akan menyimpan videonya. Oke, setelah itu kita simpan videonya, dan data yang akan kita simpan itu menjadi bahan bagi proses kedua, yakni pembuatan data latih. Oke, di sini saya akan menjelaskan proses kedua, yaitu pembuatan data latih, di mana langkah pertama yaitu file CSV yang sudah didapatkan dari proses yang sebelumnya ditandai secara manual, yaitu positif dan negatif. Selanjutnya disimpan. Lalu langkah selanjutnya yaitu masuk ke kanvas baru, lalu masukkan operator red CSV ini. Di sini kita ketik CSV ini, lalu input data yang sudah ditandai tadi, serta klik check roll sebelum data dimasukkan dan ganti menjadi label. Setelah itu klik finish. Nah, langkah selanjutnya yaitu masukkan operator filter examples. Nah, filter examples ini dan atur filternya, yaitu kita klik di sini, kita atur filternya, yang ini is nothing missing, lalu ini sentiment.
Nah, hal ini berarti bahwa tanda yang sudah kita tandai tadi bisa menjadi data latih. Lalu proses selanjutnya yaitu nominal to text. Kita bisa klik di operator. Nah, nominal to text ini untuk mengubah nominal menjadi teks. Lalu selanjutnya kita masuk ke proses dokumen. Kita klik proses dokumen. Nah, proses dokumen from data. Lalu kita juga masukkan tokenize dan selanjutnya kita masukkan transform case. Di mana transform case ini untuk membuat hurufnya itu menjadi kecil semua agar tidak ganda. Lalu kita masukkan juga filter stop word untuk menghilangkan bahasa asing, yaitu dengan cara memasukkan file stop word bahasa ini yang sudah kita download tadi. Lalu yang terakhir kita masukkan filter token by language. Oke, kita kembali ke proses. Nah, selanjutnya langkah terakhir yaitu masukkan machine learning naive Bayes untuk proses pembuatan data latih ini dan data model. Dimana data latih ini kita masukkan, lalu data model juga kita masukkan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan jelaskan proses tahapan pembuatan data uji. Nah, ini tadi sebelumnya merupakan sebuah blending proses ya teman-teman. Nah, pada tahapan sebelumnya sudah dibangun model klasifikasi dengan menggunakan naive Bayes, lalu analisis model klasifikasi dengan naive Bayes. Nah, sekarang dari data tersebut kita akan gunakan untuk melabeli data yang belum punya data sentimen. Nah, pertama-tama kita tambahkan operators readCFC, di mana dalam resultnya ini tadi hanya ada beberapa teks yang sudah punya label sentimen, nah sisanya belum punya. Nah, di sini kita akan melabelinya secara otomatis menggunakan model naive Bayes tadi. Nah, untuk selanjutnya kita tambahkan operators filter example. Nah, kita filter data yang tadi. Kalau yang tadi kita membangun data menggunakan data latihnya atau data yang sudah punya label, dan di sini kita akan menggunakan data sentimen yang missing atau yang masih kosong. Nah, kita klik ini parametersnya add filters, yaitu kita pilih sentimen yang is missing, artinya data sentimen yang masih kosong, karena nanti kita akan isi secara otomatis seperti itu. Kita klik OK ya. Nah, lalu selanjutnya yaitu kita tambahkan operators nominal to text. Nah, ini tuh penting ya untuk bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Karena perlu diketahui juga bahwasanya data sebelumnya ini merupakan dalam bentuk nominal, yang mana harus di-convert ke teks dulu sebelum bisa dapat lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu ke tahapan proses dokumen from data. Nah, apabila sudah di-converting tadi ya menggunakan nominal text ini, kita sudah dapat menambahkan operators proses dokumen ini tadi, dan kita dapat memproses datanya. Dimana dalam tahapan ini juga terdapat 4 subproses. Nah, dimana yang pertama kita tambahkan ini tokenize, yaitu untuk memecah tiap kata. Lalu ada transform cases untuk mengubah huruf besar menjadi huruf kecil semua. Lalu ada filter stop word signally, yaitu untuk membuang kata-kata yang tidak penting. Dan yang terakhir ada tokenize by length, untuk membuang kata-kata yang selalu mengandung sedikit atau banyak huruf. Seperti itu ya. Jangan lupa juga di sini dalam parametersnya kita centang bagian keep text ini. Kita
kita kembali ke prosesnya. Nah, apabila kita sudah sampai dalam tahapan example sampai dengan proses dokumen ini, kita tuh akan memproses data uji atau data kosongan tadi. Yang mana yang belum punya label atau sentimen, kita proses sama dengan memproses data latih sebelumnya. Caranya seperti itu. Nah, selanjutnya kita tambahkan ini ya, retrieve. Jadi kita tambahkan data analisis sentimen yang telah dibuat sebelumnya di repository. Nah, di sini kita menggunakan ini, store data latih ini. Nah, selanjutnya juga kita tambahkan union. Union di sini ini untuk menggabungkan antara data latih dan data uji supaya redundant ini bisa mengkategorikan missing value-nya. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk menambahkan operators, filter, examples. Nah, di mana kita buang data latih yang ikut masuk. Nah, parametersnya di sini itu kita filter kolom sentimen dengan sentimen yang missing. Jadi kita buang, yang kita buang itu adalah data latih yang punya sentimen. Jangan lupa untuk diklik OK. Nah, setelah kita sampai di tahapan filter example yang ini, kita tambahkan replace missing value. Hal ini untuk membuang data yang tidak muncul di data uji dengan parameter. Nah, parameternya ini kita ubah menjadi all dan average ini. Selanjutnya kita tambahkan retrieve lagi. Di sini kita tambahkan model analisis sentimen yang telah kita buat di repository. Kita tambahkan yang store model. Yang tadi kan store data latih yang sebelumnya. Nah, kita klik OK ya. Selanjutnya kita hubungkan juga ke ini, operators apply model. Nah, di dalam apply model ini tuh kita hubungkan retrieve tadi dihubungkan ke modelnya, dan hasil dari replace missing value itu kita tarik ke enable ini atau data yang belum punya label. Selanjutnya yang terakhir, jangan lupa untuk menambahkan operator write CFC ini. Gunanya yaitu kita untuk membuat teks CFC-nya, hasil akhirnya nanti kita dapat mengambilnya dalam bentuk CFC. Nah, di sini setelah semua tahapan ini udah kita lakukan, udah kita tambahkan ya, kita bisa play. Nah, di sini kita tunggu. Nah, ini dia teman-teman ya, kita play data tersebut itu ya, proses tersebut itu sampai kita memperoleh hasil dari prediksi. Nah, sentimen di sini itu dapat kita ambilkan saja. Kita juga dapat memindahkan teksnya ini di samping prediksi. Nah, sehingga kita bisa dapat memperoleh hasilnya. Misal ini kalimat ini tuh diprediksi mengandung kata kalimat positif maupun negatif dan seterusnya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, kesimpulan yang dapat kami ambil setelah melalui 3 proses yang sudah dilakukan oleh teman-teman saya tadi, yaitu dalam proses untuk mengambil data melalui komputer, kemudian data di cleansing, dan dibuat file CFC-nya untuk proses selanjutnya yang bernama proses pembuatan data latih yang untuk membuat data yang sudah diambil tersebut untuk dihilangkan bahasa asingnya. Karena bahasa asing itu tidak diperlukan, dan selanjutnya untuk membuat proses data latih dan data model untuk proses selanjutnya, yaitu pembuatan data uji.
Nah, pada proses pembuatan data uji ini dilakukan untuk melabeli data yang ada data sentimennya, sehingga data-data tersebut dapat terisi oleh sentimen-sentimen yang perlu dilakukan, yaitu positif dan negatif. Nah, seperti yang dapat tersebut, ini merupakan sentimen-sentimen yang sudah kita ketahui, yang sudah didapatkan dari proses yang sudah dilalui tersebut. Kami sudah membuat persentase dari hasil sentimen tersebut, dan didapatkan bahwa persentase dari sentimen negatif itu persentasenya yaitu 55,43% dari total 1.427 sentimen. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada pilpres yang akan terjadi pada tahun 2024 nanti banyak kontra yang terjadi dan banyak komentar negatif dari pengguna platform Twitter tersebut. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.